Nah, di sini kita akan ngebahas terkait tokoh-tokoh. Nah, ada salah satu tokoh yang akan kita bahas di sini. Siapa Nah, sih? Siapa Siapa sih itu? yang akan kita bahas di sini? Jadi kita akan membahas Aidit. Terus kita bakal ngebahas Aidit itu apa aja sih guys? Nah, tentang seputar Aidit itu orangnya seperti apa? Ya. Karakteristiknya, Mimpi besarnya, betul, kontroversinya. Nah, tantangan-tantangan apa saja sih dalam sejarahnya yang ada di dalam sejarahnya dia. Nah, mari kita bahas. Nah, Tetap pantengin terus podcast kita. Aidit adalah sosok yang penuh warna. Ia dipuja oleh pengikutnya sebagai pemikir yang revolusioner. Nah, namun juga dia dicekam oleh lawannya sebagai ancaman terhadap tatanan bangsa. Di balik semua kontroversinya, apa yang sebenarnya menjadi inti dasar pemikiran Aidit dan bagaimana ide-idenya berbenturan dengan pemikiran tokoh-tokoh lain di zamannya. Nah, mari kita eksplorasi bersama ya. Nah, di segmen 1 kita akan membahas tentang mimpi besar Aidit untuk Indonesia. Jadi mimpi besarnya Aidit itu mungkin banyak banget, untuk mimpi. Indonesia. Ya, benar. Jadi sebelum kita bahas mimpi-mimpi besarnya Aidit ini, kita bakal ngebahas tentang latar belakangnya Aidit. Jadi Aidit itu lahir di Belitung pada 1923. Nah, dia tuh lahir dalam suasana yang berat dengan ketidakadilan sosialnya guys. Ia adalah pemuda yang haus akan ilmu dan perjalanan hidupnya yang membawa pada paham komunis. Paham komunis itu apa sih? Paham komunis itu sebuah ideologi yang menjanjikan pembebasan kelas bawah dan juga eksploitasinya kepada negara Indonesia. Nah, cukup berat juga ya perjalanannya Aidit untuk menempuh cita-citanya itu. Aidit percaya bahwa Indonesia untuk benar-benar merdeka tidak cukup hanya terbebas dari penjajahan. Bagi Aidit, kemerdekaan yang sejati adalah ketika kaum buruh dan kaum petani sebagai tulang punggung bangsa memegang kendali atas kekayaan dan politik negara. Benar sih. Jadi banyak banget ya mimpi-mimpinya Aidit. Jadi kita bakal bahas mimpinya dia satu lagi nih. Namun mimpinya Aidit itu kan sederhana. Bukan mimpi yang sederhana. Bukan mimpi yang sederhana. Ya, betul. Aidit itu meyakini bahwa sistem kapitalis dan feodalisme yang diwariskan penjajah harus dihancurkan total. Revolusi menjadi keharusan dan PKI di bawah kepemimpinannya mengarahkan seluruh energi untuk mencapai cita-cita tersebut. Betul. Nah, itu jadi mimpi-mimpinya Aidit guys. Dia tuh pengen kayak buruh dan petani di Sama Indonesia rata. tuh, iya benar. Kayak pengen memperjuangkan bangsa Indonesia. Nah, selain itu, benturan pemikiran dengan tokoh lain. Pemikiran Aidit seringkali berbenturan dengan pandangannya Soekarno yang berbeda dengan Aidit, tokoh sentral revolusi Indonesia. Jika Aidit memandang revolusi sebagai perjuangan keras dan ideologis, Soekarno memiliki pendekatan yang lebih pragmatis. Ia memperkenalkan konsep Nasakom, sebuah upaya menyatukan nasionalisme, agama dan komunisme sebagai pilar persatuan bangsa. Jadi itu kepanjangan Nasakom guys, nasionalis, Agama dan komunis komunis sebagai Nah, pilar persatuan bangsa. Nah, Aidit Aidit meskipun secara formal mendukung Nasakom, memandangnya dengan skeptis. Bagi PKI, jalan menuju revolusi tidak boleh dikompromikan. Reformasi agraria menjadi fokus perjuangan PKI dan aksi-aksi sepihak untuk mengambil alih tanah tuan tanah seringkali memicu konflik di pedesaan, bahkan dengan kelompok nasionalis dan Islam. jadi banyak kayak nih guys kontroversinya banyak Aidit. banget. Dia tuh pengen banget mendukung Nasakom Iya benar. yang dianggap dia sebagai skeptis. Iya. Nah, di sisi lain pemimpin-pemimpin Islam seperti Muhammad Nasir
mengkritik keras pandangannya Aidit. Mereka menganggap komunisme yang mengesampingkan peran agama bertentangan dengan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia. Aidit dianggap terlalu kaku dalam menerapkan ideologi yang berasal dari luar konteks budaya Indonesia. Jadi natsir nih kayak tentang Aidit gitu ya? Tentang pemikiran-pemikirannya Aidit yang dianggap sebagai mengesampingkan nilai-nilai agama. Nah, terus ada kontroversinya nggak sih? Iya, ada kontroversi gerakan 30 September pada tahun 1965. Atau yang biasa disebut apa? Ini udah G30 banget sih. SPK. Iya, udah familiar banget sih, kayak pasti sering denger ya, kayak gak asing gitu tentang G30 SPKI. Nah, kejadian-kejadian itu juga di sekolah-sekolah terdahulu tuh sering ditontonin Iya, pas SD nggak sih? SD, SMP Ya, dan lu sering semua nggak sih lu? jenjang. Nggak ada ya? Nggak ada, lu ada nggak Kak? Dulu di SD gua ada tau, ituin apa tuh film-film G30 SPKI. Nah, mari kita bahas perbedaan pemikiran ini mencapai puncaknya pada tahun 1965 ketika terjadi peristiwa gerakan 30 September atau G30 SPKI. Di bawah Aidit sering dikaitkan dengan kudeta yang gagal. Meskipun keterlibatan langsung Aidit masih menjadi bahan perdebatan sejarah. Bagi pendukung Aidit, ia hanyalah korban dalam pusaran konflik politik antara militer, kelompok nasionalis, dan kekuatan asing yang takut dengan pengaruh komunisme di Asia Tenggara. Namun bagi lawannya, Aidit dan PKI adalah ancaman serius terhadap persatuan dan ideologi bangsa. Peristiwa ini mengakhiri perjalanan politik Aidit. Ia dieksekusi tanpa penghargaan setelah PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Namun, ide-idenya tetap menjadi topik diskusi yang memancing kontroversi hingga saat ini. Jadi di Banyak dalam gerakan 30 SPKI ini Aidit tuh dianggap sebagai ancaman, tetapi sebaliknya Ada pendukungnya? Ada pendukung. pendukungnya menganggap kalau Aidit ini sebagai Kayak korban gitu ya? sebagai korban dalam tidak pusaran, diadili. iya, dalam pusaran konflik politik antara antara militer. Benar. Jadi kayak banyak tuh yang dukung Aidit, juga ada juga yang ngelawan Aidit, guys. Iya, Nah. ia dieksekusi tanpa pengadilan setelah PKI Iya, betul. dinyatakan sebagai organisme yang terlarang. Namun ide-idenya tetap menjadi topik diskusi yang memancing kontroversi hingga saat ini. Ya benar. Terus abis itu tuh kayak Aidit ngelakuin strategi apa sih? Nah, ngomongin tentang strategi Aidit dalam politik dan massa. Nah, di sini tuh Aidit dikenal sebagai pemimpin yang piawai dalam memobilisasi massa. Di bawah kepimimpinannya, PKI berkembang pesat dan menjadi salah satu partai komunis terbesar di dunia di luar Uni Soviet dan Cina. Strategi Aidit mencakup perorganisasian buruh melalui serikat pekerja, mendekati petani dengan program Reforma agraria. dan memperluas pengaruh di kalangan intelektual muda serta seniman. Nah, jadi kayak ini ya Aidit tuh kayak memikirkan masa tuh kan kayak apa sih? Publik gitu. Oh iya benar. Terus kayak dia juga kayaknya jago nih kalau dalam memikirkan strategi nggak sih, soalnya ada juga yang ngomong dia tadi apa piawai ya? Iya berarti Piawai. jago banget sih dia mikirin strateginya. Terus di lain sisinya tuh kayak tidak lepas dari kontroversi nggak sih nih? Iya betul. PKI Strateginya. dituduh menggunakan cara-cara yang koersif, termasuk propaganda masif dan penguatan organisasi masyarakat yang dianggap strategis. Benar. Hal ini yang membuat PKI semakin kuat, tetapi sekaligus menimbulkan kecurigaan dari kelompok lain termasuk militer. Cukup berat juga ya dari gagasan-gagasan yang direncanakan oleh Aidit, tapi ada juga Ada kecurigaan gitu kan? ada juga tantangan-tantangan yang Iya. dilewatinya.
Nah, Aidit juga percaya bahwa Ia percaya bahwa pengaruh internasional harus diperkuat. Hubungannya dengan China dan Uni Soviet menjadi bagian dari strategi memperkokoh posisi PKI di Indonesia. Namun hubungan ini juga menjadi celah bagi lawan-lawannya guys untuk menuduh PKI sebagai antek asing. Jadi selain memikir ini, dia ada ini ya buat kayak apa tuh di ini tapi juga dia tuh ada ya cukup berat juga strateginya ya. buat kayak kita masuk sebagai menuduh gitu. Betul. Nah, Aidit dalam perspektif sejarah dan warisan ideologinya, Aidit mungkin telah tiada, tetapi pemikirannya tetap hidup sebagai bagian dari diskursus ideologi di Indonesia. Bagi sebagian orang, ia adalah simbol perjuangan kelas bawah melawan ketidakadilan. Jadi Aidit ini sangat berperan sebagai sebagai keadilan kelas bawah, sebagai pembela yang mendengar suara warga. Tapi ini tuh bisa memecah belah bangsa tahu kalau kayak gitu. Walaupun ID tuh perspektifnya kayak gitu, bisa juga aja. Terus kayak di luar pro kontranya nih, Aidit dan PKI itu menjadikan pelajaran berharga tentang pentingnya memahami konteks sosial, budaya dan politik Indonesia. Ketidaksesuaian antara ideologi dengan realitas lokal seringkali menjadi awal dari konflik. Jadi emang banyak banget nih guys konfliknya nih. Kontroversi dan Iya. konfliknya Aidit. Jadi kayak banyak pronya, banyak kontranya. Betul. Terus kayak banyak generasinya nggak sih nih? Ngomong-ngomong generasi, kayak generasi saat ini tuh memiliki tugas untuk memahami sejarah nggak sih? Betul. Iya, Dengan cara yang bijaksana. Nah, Tidak sekedar menyalahgunakan atau mengagungkan, tetapi mengambil hikmah dari setiap peristiwanya. Jadi kayak mungkin kita sendiri sebagai pelajar tuh kan, kita harus memiliki memiliki jiwa-jiwa yang sejarah Nasionalisme. Ya terus walaupun kita anak zaman sekarang banget gitu kayak gitu, tapi harus ingat loh pada sejarahnya dulu gimana gitu loh guys. Kayak harus bijaksana, kayak nggak boleh terlalu pro ke sini atau kontra ke sini guys. Nah, Jadi dari ada. sejarahnya Aidit bisa disimpulkan bahwa dari PKI ini, pertama pentingnya dialog antara ideologi. Sejarah menunjukkan bahwa keberagaman ideologi bukanlah masalah jika disikapi dengan saling menghormati dan mencari titik temu. Jadi itu bukan menjadi masalah kalau misalkan kita bisa menanggapi itu secara Refleksi untuk buat generasi muda kita Generasi sih. muda. Iya, benar. saling menghormati, Iya, mencari benar. titik temu, Menumbuhkan tidak rasa dengan nasionalisme. perpecahan atau masalah. Benar, itu menjadi cerminan buat kita sendiri kan. Betul. Iya. Kita Nah, harus terus- waspada. Iya benar juga tuh. Terus yang selanjutnya tuh kita bisa harus apa tuh? Waspada terhadap narasi yang ekstrim, Hmm, kayak benar. mengadu domba propaganda gitu. Iya. Apalagi generasi muda tuh kan Iya. kayak ikut gampang terbaur kan. Baik ideologi kanan ataupun kiri, kiri kan. iya. Apalagi Aidit nih kadang-kadang buat tangan kirinya Indonesia tuh. Aku suka baca tuh ada di bukunya yang Tempo itu tuh judulnya aja Aidit orang kirinya Indonesia. Betul. Jika dijalankan tanpa melihat konteks masyarakat, hanya akan membawa konflik. Ketiga, sejarah adalah alat untuk memahami masa depan. Ya, perjalanan bangsa ini tuh kayak penuh banget dengan pelajaran berharga Iya, benar. yang harus kita pelajari agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi emang banyak banget ya sini. Dari cerita-ceritanya ini kita Iya. bisa mengambil kesimpulan Iya. bahwa Tadi ada mimpi besarnya tuh di segmen pertama kan. Ada mimpi besarnya Aidit, terus juga ada bentuk-bentuk pemikirannya Aidit, terus ada juga apa tadi? Kontroversinya ya? kontroversinya, Iya. ada tantangannya, Iya, yang terus ada Aidit strateginya dianggap juga. sebagai ancaman. Iya benar. Betul. Terus ada Tapi di balik perspektifnya. itu ada pendukung-pendukung Aidit yang menjadi penguat dia. Iya benar.
untuk menjalankan misinya. Misi untuk memperjuangkan kemerdekaan memperjuangkan bangsa Indonesia, apalagi yang tadi buruh dan petani itu kan. Jadi kita sebagai generasi muda harus peduli akan Komunis. nilai-nilai yang Ideologis. nasional. Iya, Ideologis. benar. Oke. Nah. Jadi udah itu aja. Iya. Ya, oke. Cukup Gitu. ya, cukup kayaknya. Heeh. Oke, jadi kayak cukup sampai di sini podcast kita di hari ini Mengenai ID. Ya, Mengenai benar. DNID. Jadi kayak bye. Kembali lagi di podcastnya Cina Citra Novia Parah.